Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 yang beranggotakan 3 Anissa Putri, Febriana Nur Lestari, Nandia Estirahayu, dan Natalia Maharani. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang telah kita dapat dari praktek kerja lapangan bidang rumah sakit di RSUD Kota Yogyakarta secara daring. Yang pertama, kami akan membahas sejarah RSUD Kota Yogyakarta. RSUD Kota Yogyakarta atau yang lebih dikenal dengan Rumah Sakit Jogja merupakan rumah sakit milik pemerintah Kota Yogyakarta yang berada di sisi selatan Kota Yogyakarta. RSUD Kota Yogyakarta didirikan di atas tanah seluas lebih dari 27.000 meter persegi dengan luas bangunan lebih dari 16.000 meter persegi. Saat ini, RSUD Kota Yogyakarta merupakan rumah sakit tipe B pendidikan berdasar keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1214/Menkes/SK/9 tahun 2007 pada tanggal 28 November 2007. Tujuan pelayanan kefarmasian: yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. Dua, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Tiga, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit ada dua. Yang pertama yaitu kegiatan yang bersifat manajerial. Yang kedua, kegiatan farmasi klinik. Instalasi farmasi rumah sakit. Instalasi farmasi rumah sakit adalah suatu unit di rumah sakit tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditunjukkan untuk keperluan rumah sakit dan pasien. Pengelolaan alkes, sediaan farmasi, dan BMHP harus dilakukan oleh IFRS satu pintu. Berikut adalah struktur organisasi IFRS di RSUD Kota Yogyakarta. Tugas pokok dan fungsi farmasi akan tercapai jika mempunyai SDM kompeten, struktur organisasi, sarana prasarana, dan kebijakan atau SOP, sehingga menghasilkan farmasi yang baik. Pengelolaan perbekalan farmasi di IFRS RSUD Kota Yogyakarta. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini mempertimbangkan 1. Daftar formularium RSUD Kota Yogyakarta. 2. Daftar formularium nasional. 3. Kebijakan direktur tentang obat. 4. Usulan item dari Komite Farmasi Terapi KFTRS. 5. Usulan unit lain yang terkait. 6. Konsumsi penggunaan obat dan BMHP dari sistem SIM-RS. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan dilakukan dengan cara pemilihan langsung, rentang harga satuan, sistem hibah atau lelang. 3. Penerimaan. Dari penyedia dikirim ke gudang farmasi dengan faktur. Faktur dicek dan diterima petugas gudang. Obat dan BMHP dimasukkan inventory sistem gedung. 4. Penyimpanan. Disimpan sesuai kaidah penyimpanan. 2. Sesuai stabilitas. Dilakukan monitoring suhu dan menggunakan kartu stok obat manual dan elektronik di inventory system. 5. Distribusi ke pelayanan. Obat dan BMHP didistribusikan ke satelit farmasi rawat jalan, rawat inap, depo farmasi. Obat for stock didistribusikan ke bangsal perawatan. Pelayanan obat dan BMHP menggunakan resep dan kartu permintaan. Stok opnam dilakukan setiap bulan dan laporan pemakaian di SIM-RS. 6. Penghapusan dan pelaporan. Obat dan BMHP yang sudah ED dilakukan terpisah, diberi label, dicatat, dan dimusnahkan dengan bekerjasama dengan instalasi kesehatan lingkungan. Pelaporan menggunakan aplikasi inventory sistem SIM-RS. 7. Evaluasi penggunaan obat yang bertujuan 1. Bertujuan agar ada kebijakan untuk tahun berikutnya. Dilakukan setiap tahun. Poin evaluasi antara lain ketersediaan sepanjang tahun, laporan kekosongan, permasalahan pengadaan. Pihak yang terkait dalam evaluasi penggunaan obat adalah Direktur Terapi, Keuangan, dan jajaran struktural yang terkait. Pelayanan resep di RSUD Kota Yogyakarta. Pertama, pelayanan rawat jalan.
Alurnya, pasien datang membawa resep, kemudian diberi nomor antrian, dilakukan screening resep. Untuk pasien BPJS, pasien membawa berkas jaminan ke kasir, entry resep. Untuk pasien umum, dilakukan entry resep, menginfokan harga ke pasien. Jika pasien tidak setuju, pasien pulang membawa resep. Jika pasien setuju, pasien diberi nota obat dan membayar obat. Kemudian pasien menunggu panggilan. Kemudian, obat disediakan berdasarkan resep dan riwayat pengambilan obat. Obat dibungkus, diberi etiket, dan dicek kembali. Obat diserahkan ke pasien beserta pemberian informasi obat. 2. Pelayanan rawat inap meliputi screening resep, penyiapan obat dan BMHP, labeling atau pemberian etiket, perlengkapan data, dan obat siap diserahkan. Keterangan box pasien, warna pink untuk pasien perempuan, warna biru untuk pasien laki-laki, box oranye untuk full stock, box hijau untuk pasien bayi. Pelayanan IGD, pasien datang ke IGD, perawat atau dokter mengisi BMHP yang digunakan pasien, petugas depo farmasi menyiapkan obat. Pelayanan gudang, masing-masing unit menulis permintaan obat, kemudian diserahkan ke gudang. Petugas gudang menyiapkan obat dan BMHP. Petugas gudang memberi info ke setiap unit untuk mengambil obat dan BMHP. Kemudian petugas gudang menginput bon obat dan BMHP dari setiap unit ke SIM RS. 5. Pelayanan instalasi bedah sentral. Yang pertama, petugas farmasi IBS merekap data pasien yang akan melakukan operasi. Petugas farmasi menyiapkan obat, alkes, dan PMHP untuk operasi per pasien dalam satu keranjang. Petugas operasi atau perawat mengambil obat dan alkes BMHP yang telah disiapkan. Setelah operasi selesai, perawat mengembalikan keranjang bon. Kemudian petugas farmasi melakukan entry obat, alkes, dan BMHP yang telah digunakan. Kemudian petugas farmasi menyerahkan arsip resep dan daftar pemakaian obat ke instalasi farmasi rawat inap atau rawat jalan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.